merupakan suatu sejarah, besok merupakan sebuah misteri. Hari ini dan saat ini merupakan hadiah terindah dari Tuhan Yang Maha Esa, agar kita selalu bersyukur dan semangat dalam menjalaninya. Belas kasih mengikat kita satu sama lain, tetapi bukan karena rasa kasihan, melainkan karena kita sebagai makhluk sosial yang selalu belajar dan berusaha bagaimana caranya mengubah penderitaan hari ini menjadi suatu harapan untuk hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan audiens yang menyaksikan, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Serly Violeta Lestari dari Universitas Sriwijaya, sebagai pembicara pertama pada debat kali ini yang akan mendudukan dan memberikan argumentasi pengantar terkait mosi debat kali ini, yaitu new normal, memanjakan kapitalis, genosida era kini, atau meningkatkan ekonomi rakyat. Berbicara mengenai new normal adalah salah satu langkah percepatan penanganan COVID-19 yang tidak hanya berpaku pada bidang kesehatan, melainkan juga di bidang sosial maupun ekonomi. Skenario new normal sendiri mempertimbangkan kesiapan suatu wilayah dan hasil riset epidemiologis wilayah terkait, dan tak lupa pula dengan prinsip beradaptasi dengan pola hidup dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan juri yang terhormat dan rekan-rekan audiens yang menyaksikan, terkait mosi debat kali ini, di sini kami sepakat bahwasanya kami kontra terkait mosi debat kali ini, di mana kami sepakat bahwasanya dengan penerapan kebijakan new normal tidak memanjakan kapitalis dan tidak termasuk genosida era kini, melainkan untuk meningkatkan kepentingan rakyat. Sebelumnya mari kita bahas sedikit apa itu kapitalis dan genosida. Kapitalis adalah sebutan untuk orang yang memiliki modal besar dalam suatu ekonomi perdagangan dengan prinsip untuk menumbuhkan profit atau keuntungan sebesar-besarnya. Kapitalis sendiri berasal dari paham kapitalisme, yaitu paham yang membebaskan pihak swasta berperan atau ikut serta dalam roda perekonomian suatu negara. Pihak swasta dapat berupa suatu perusahaan ataupun perorangan yang memiliki modal yang besar, yaitu modal baik itu dana maupun sumber daya lainnya. Di sini kami sepakat bahwasanya dengan penerapan kebijakan new normal tidak memanjakan kapitalis. Mengapa demikian? Karena sebelum kita berparadigma jauh terkait kapitalis sendiri, di sini kami lebih menitik beratkan. Dengan penerapan kebijakan new normal dapat meningkatkan ekonomi rakyat sehingga rakyat dapat memenuhi kebutuhan primer di kala pandemi badai corona ini. Selanjutnya yaitu genosida. Genosida adalah pembantaian secara besar-besaran terhadap suatu kelompok, suatu suku, ras maupun bangsa dengan cara memusnahkan atau membuat punah kelompok tersebut. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan audiens yang saya banggakan, jika kita kaitkan mosi debat kali ini dengan genosida era kini, kami sepakat bahwasanya dengan penerapan kebijakan new normal tidak termasuk genosida era kini. Seperti yang kita ketahui bersama-sama, COVID-19 sendiri disasarkan atau ditujukan tidak melihat dari segi suku, ras, bangsa, agama, maupun dari segi gender dan umur. Juga terlepas dari opsi kebijakan masing-masing pemerintah pada masing-masing negara, apakah itu melakukan new normal, physical distancing maupun PSBB dan lain sebagainya, dan juga tidak memandang status baik itu pejabat publik maupun rakyat biasa. Semuanya dapat terjangkit COVID-19. Mengingat jika tidak memiliki sistem imun yang kuat yang dapat mempertahankan tubuh dari penyakit. Maka dari itu kami tegaskan sekali lagi bahwasanya kami kontra terkait mosi debat kali ini, di mana dengan penerapan kebijakan new normal tidak memanjakan kapitalis dan tidak termasuk genosida era kini, melainkan untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Dengan harapan agar tidak hanya menekan korban dari COVID-19 itu sendiri, tetapi juga dapat menekan korban dari pemutus hubungan kerja atau PHK. Sehingga rakyat dapat memenuhi atau meningkatkan kualitas hidupnya seperti biasanya. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan audiens yang saya banggakan, di sini kami menyoroti atau meng-highlight 3 poin penting terkait argumentasi kami mengapa kami kontra terhadap mosi debat kali ini. Yang pertama, perlu kita ketahui bersama bahwasanya pemasukan negara berasal dari pendapatan dalam maupun luar negeri. Salah satunya berupa pajak, di mana pajak merupakan pemasukan terbesar suatu negara. Mari kita bayangkan bersama-sama, jikalau perekonomian suatu negara terhenti atau bahkan mati suri, hal tersebut dapat mengakibatkan suatu negara tidak dapat mengkontrol, mengurus maupun mengayomi rakyatnya, mengingat kita pun sekarang berada di masa-masa pandemi atau badai corona.
Yang kedua yaitu dengan menumbuhkan perekonomian yang bersifat sosialis. Apa itu? Yaitu perekonomian terencana yang direncanakan secara demokratis untuk kaum pekerja dan tidak ditujukan untuk menumbuhkan atau mendapatkan profit sebesar-besarnya seperti kapitalis saat ini, melainkan untuk meningkatkan ekonomi rakyat sehingga rakyat dapat memenuhi kebutuhan ataupun kelangsungan hidupnya. Dan yang ketiga yaitu poin terpenting yang merupakan solusi yang dapat kami suguhkan terkait mosi debat kali ini, di mana dengan penerapan kebijakan new normal harus diperlukan kolaborasi antara pemerintah maupun rakyat, di mana pemerintah sebagai aktor utama yang berorientasi pada tindakan maupun kepada masalah, dan kebijakan publik harus dirumuskan dan berpihak kepada situasi dan kondisi saat ini. Negara dan pemerintah membangun kepercayaan dan kolaborasi merupakan suatu keniscayaan agar dapat tercapainya suatu kebijakan. Sekian argumentasi dari saya selaku pembicara pertama yang mendudukkan atau memberikan argumentasi pengantar terkait mosi debat kali ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara kedua yang akan mengupas tuntas terkait mengapa kami kontra terhadap mosi debat kali ini, dan pembicara ketiga yang akan menyuguhkan kesimpulan dan solusi terbaik dari kami. Saya akhiri argumentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Suatu kebijakan diambil berdasarkan suatu pertimbangan dan dikaji secara komprehensif meskipun dalam keadaan yang mendesak sekalipun sebelum diterapkan di suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada Dewan Juri yang terhormat dan seluruh audiens yang sedang menyaksikan. Saya Widya Fitri Utami sebagai pembicara kedua. Mengamini amanah konstitusi dalam pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kita ketahui bersama ada banyak sekali sektor yang mempengaruhi kesejahteraan di suatu negara. Salah satunya adalah sektor ekonomi yang diperuntukkan bagi kepentingan rakyat. Di tengah wabah COVID-19 yang telah menerjun bebaskan perekonomian Indonesia, maka vaksin normal baru diharapkan mampu menjadi penyembuh ekonomi Indonesia. Berdasarkan hal tersebutlah, kami berdiri sebagai tim kontra yang menolak apabila new normal dikatakan sebagai pemanja kapitalis maupun genosida era kini. Dewan Juri yang amat terpelajar dan seluruh audiens yang sedang menyaksikan, kita ketahui bersama, new normal ditujukan untuk menggerakkan kembali berbagai sektor penting yang sempat tersendat bahkan terhenti pergerakannya. Dan yang paling utama, untuk menggerakkan kembali roda-roda perekonomian yang nyaris mati suri digulung badai corona. Di tengah wabah COVID-19 ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mensejahterakan rakyatnya. Di antaranya, pemerintah telah memangkas APBN dan APBD yang dananya kemudian dialokasikan kepada pengentasan corona. Melalui Impres nomor 4 tahun 2020, Presiden memerintahkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengatur ulang dana anggaran agar dialokasikan kepada pengentasan corona. Pemerintah pun juga menjamin tersedianya bahan pokok. Pemerintah juga memberikan bantuan sebesar 50.000 selama 6 bulan bagi pemegang kartu sembako murah dengan anggaran dana 4,56 triliun. Pemerintah pun juga membayarkan pajak penghasilan menurut pasal 21 yang awalnya dibayarkan oleh wajib pajak dengan anggaran dana 8,6 triliun. Selain itu, OJK pun turut ikut andil dalam merelaksasi kredit di bawah 10 miliar kepada UMKM. Dari kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tersebut, anggaran-anggaran tersebut tak mampu dikeluarkan secara terus-menerus tanpa adanya pergerakan ekonomi, karena hal tersebut dapat membawa perekonomian Indonesia pada kelumpuhan bahkan kematian ekonomi. Menurut Ketua Departemen Komunikasi Bank Indonesia mengatakan bahwasanya neraca perdagangan Indonesia telah mengalami defisit sebesar 437,7 juta US dollar. Hal tersebut juga didukung oleh prediksi dari Bank Dunia bahwasanya sampai akhir tahun produk domestik bruto dunia akan mengalami kontraksi atau tumbuh negatif pada angka minus 5,2%. Dan yang harus perlu kita sadari dan yang harus perlu kita ingat bahwasanya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pernah mengatakan sebelum adanya pandemi ada 7 juta orang
yang tidak mendapatkan pekerjaan. Dan setelah adanya pandemi, ada 1,8 juta orang yang di PHK. Itu artinya menambah jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Tentunya juga sangat berpengaruh terhadap perekonomian di suatu negara. Ini merupakan mimpi buruk bagi bangsa Indonesia. Maka dengan itu, new normal dihadirkan sebagai angin segar bagi perekonomian di Indonesia. Menurut seorang ekonom, Center of Reform on Economics, Yusuf Randy Manirat mengatakan, lockdown tidak bisa terus-menerus dilakukan karena dapat menyebabkan kelumpuhan ekonomi. Dan apabila new normal tidak dilakukan, skenario terburuknya adalah pertumbuhan ekonomi akan lepas pada minus 2%. Kita ketahui bahwa new normal ini tak ada sangkut pautnya dengan genosida era kini. Karena apa? New normal tetap dilakukan dengan beraktivitas menggerakkan kembali sektor-sektor yang tadinya terhenti dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Hal tersebut didukung dengan keputusan Menteri Kesehatan HK.01-09-Menkes-328-2020 tentang panduan pencegahan penyebaran COVID-19 di perkantoran dan usaha industri demi mendukung keberlangsungan dari usaha-usaha di tengah pandemi. Dalam keputusan tersebut memuat protokol-protokol kesehatan yang ada di berbagai instansi bersama pola kerjanya. Dewan juri yang amat terpelajar dan seluruh audiens yang sedang menyaksikan. New normal dikatakan memiliki dua mata pisau, namun dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah dan rakyat, maka tujuan dari new normal untuk memajukan perekonomian atau memperbaiki ekonomi yang tengah terjun bebas dapat segera dicapai. Saya selaku pembicara kedua dari tim kontra, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonet Ansel Singh dalam Law Society in Transition to Responsive Law menyatakan bahwasanya responsivitas hukum adalah ketika hukum mampu menjawab permasalahan yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah mengambil kebijakan new normal demi kepentingan sosial dan ekonomi dan merekam respon pandemi COVID-19 di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Nadia selaku pembicara ketiga yang akan menarik benang merah atas misi debat kita kali ini, yaitu new normal, memanjakan kapitalis, genosida era kini, atau kepentingan ekonomi rakyat. Sebelum saya masuki conclusion dan solution yang akan kami hadirkan dalam musim debat kali ini, izinkan saya mengulik dan mempertegas argumen-argumen yang telah disampaikan oleh pembicara 1 dan 2 dari tim kami. Dewan juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwasanya kebijakan new normal merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan sosial dan ekonomi warga negara di masa pandemi COVID-19 dengan tetap mempertimbangkan protokol kesehatan. Memang, sejatinya, kepentingan antara kesehatan dan ekonomi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang membuat pemerintah dilema. Ini bak dua sisi mata uang, di mana ketika sektor kesehatan terancam, maka sisi ekonomi pun turut tersungkur. Begitupun sebaliknya. Pun pasalnya, keberlanjutan ekonomi merupakan kepentingan berbagai pihak, negara, pelaku usaha, bahkan rakyat Indonesia. Ratusan triliun rupiah untuk penanganan kesehatan, bantuan sosial maupun insentif ekonomi, sehingga stabilitas kesehatan yang terus dijalankan tidak mungkin tanpa diimbangi dengan adanya stabilitas ekonomi. Dewan juri yang terhormat, berangkat dari keterpurukan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 di Indonesia, maka kami sepakat bahwasanya kebijakan new normal adalah untuk kepentingan ekonomi rakyat dan bukan untuk memanjakan kapitalis ataupun genosida era kini. New normal bisa membuat ekonomi kita bangkit dari penderitaan. Maka dari itu, diperlukan kesadaran masyarakat untuk berbagi perannya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara disiplin dan mandiri, baik diawasi atau tanpa diawasi oleh aparat. Berikut definisi menurut Oxford Dictionary Lexico yang menyatakan the new normal is a previously unfamiliar or atypical situation that has become standard, usual, or expect, yang intinya sesuatu yang tidak dikenal atau tidak biasa lalu kini menjadi standar, menjadi biasa, atau bahkan yang diharapkan. Pandemi COVID-19 merupakan dianggap sebagai disruptor kehidupan yang paling tinggi. Dalam konteks ekonomi, istilah new normal pertama kali muncul pada saat krisis keuangan 2008, lalu kemudian mencuat pada kasus krisis komoditas 2012, dan pada hari ini, pandemi COVID-19 yang telah mendrive perubahan ekonomi kita dengan sangat pesat. Kenyataannya, penyelamatan keselamatan jiwa sama pentingnya dengan penyelamatan ekonomi rakyat.
Dengan new normal, negara akan bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat jika sumber pendapatan ataupun pemasukan negara memadai dan aturan yang berpijak pada kepentingan rakyat. Dewan Juri yang terhormat dan audiens yang kami banggakan, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Indonesia merupakan negara welfare state yang tertuang pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang menuliskan pentingnya eksistensi negara untuk menjamin kebutuhan sosial dan ekonomi warga negaranya. Pemerintah menjawab urgensi atas pentingnya memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi warga negara dengan mengeluarkan kebijakan new normal ini. Secara filosofis, dapat kita tinjau dari pasal 28D ayat 2, pasal 28H ayat 1 dan 2, dan pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara 1945, di mana di situ membuktikan bahwa adanya hak sosial dan ekonomi warga negaranya yang harus dipenuhi. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya menghantarkan conclusion mengapa kami tetap berdiri pada posisi kontra terhadap mosi debat kali ini, yakni yang pertama, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan bahwasanya ada sekitar 7 juta orang yang tidak mendapatkan pekerjaan sebelum pandemi COVID-19 dan setelah pandemi COVID-19 ada sekitar 1,8 juta orang yang di PHK, yang tentunya ini berdampak pada kurva pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lalu yang kedua, menurut Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia menyebutkan bahwa neraca perdagangan Indonesia per April 2020 defisit hingga mencapai 344, juta US dollar. Dan disambung dengan berbagai alokasi anggaran yang telah dilakukan oleh pemerintah guna kepentingan keberlangsungan hajat hidup warga negara Indonesia. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, ketika negara Indonesia mengeluarkan berbagai upaya untuk mencegah persebaran COVID-19 di Indonesia, maka telah tidak serta-merta untuk mengurangi hak konstitusional dan hak atas perekonomian. Namun fakta membuktikan sebaliknya. Cum ad sunt testimonia rerum, quid opus est verbis. Saat bukti dari fakta-fakta telah ada, lalu apa gunanya kata-kata? Kami jelas tidak sepakat bahwasanya new normal memanjakan kapitalis menimbang faktor-faktor yang telah diberikan oleh pembicara 1 dan 2 dari tim kami, bahwasanya penerapan kebijakan new normal untuk kepentingan ekonomi rakyat guna untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Pun kami tidak sepakat dengan adanya mosi new normal merupakan genosida era kini. Saya, Anda, dan kita semua tahu bahwa COVID-19 bukan sesuatu yang kita harapkan, tidak dapat diprediksi kemunculannya, dan tidak dapat memandang siapapun dapat terinfeksi COVID-19 ini. Maka dari itu, new normal bukanlah genosida era kini. Dewan Juri yang terhormat dan audiens yang kami banggakan, izinkan kami menghadirkan solusi implementatif, yakni yang pertama, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat agar terciptanya kembali perekonomian dan sosialisme secara demokratis yang bukan untuk memupuk profit para kapitalis, tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh masyarakat. Lalu yang kedua, penerapan new normal harus diatur melalui Perpu atau undang-undang sehingga ada kekuatan hukum untuk menerapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Dan yang ketiga, new normal membutuhkan sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah untuk tetap memastikan adanya pelayanan kesehatan, tersedianya sarana dan prasarana, peralatan medis, dan melindungi mereka yang rentan melalui penyiapan jaringan pengamanan sosial yang tepat sasaran dan perlindungan sosial. Rutherford Herring dalam bukunya Der Zweck im Recht mengeluarkan konsep filsafat hukum ultimatik sosial dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap kepentingan terbesar masyarakat dengan mengandalkan kerjasama. Sejalan dengan hal itu, penerapan kebijakan new normal merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan sosial ekonomi di masa pandemi COVID-19 dengan tetap mempertimbangkan protokol kesehatan. Dewan Juri yang terhormat dan audiens yang kami banggakan, mari kita berdoa bersama semoga COVID-19 ini cepat berlalu dan kita dapat melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Demikian dari kami, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.